Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian bunyinya. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian bunyi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi adalah bagian terakhir dari nasihat-nasihat iman yang diberikan Rasul Paulus kepada orang Kristen di kota Korintus pada saat itu. Rasul Paulus menyadari bahwasannya orang-orang Kristen membutuhkan suatu pedoman yang dapat mereka hayati, terlebih ketika menghadapi berbagai ujian maupun cobaan terhadap iman mereka di dalam Kristus. Pedoman itu ialah supaya mereka tetap setia, sabar, dan mengendalikan diri dari segala tindak kejahatan maupun perbuatan yang tidak diperkenankan Allah dalam menjalani dan melewati masa-masa penderitaan maupun ujian terhadap iman mereka di dalam Kristus. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada orang Kristen di Korintus bagaimana Tuhan Yesus Kristus selalu setia dan sabar dalam setiap penderitaan yang harus dialaminya untuk menggenapi karya penebusan dosa dan keselamatan dari Allah untuk seluruh umat manusia. Meskipun Tuhan Yesus terlihat sebagai orang yang lemah dan pasrah menghadapi segala tuduhan dan hukuman yang menimpa dirinya, sampai akhirnya ia disalibkan dan mati di kayu salib. Namun bukan berarti Tuhan Yesus tidak berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang membenci dan menghujat dirinya. Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan dari sikap lemah yang ditunjukkannya di hadapan setiap orang sebagai penyataan bahwa Allah telah merendahkan hatinya, menggenapi kesetiaannya terhadap janji pengampunan dosa dan keselamatan yang telah diikrarkannya sejak perjanjian lama. Inilah yang menjadi inti nasihat pengajaran yang penting dan berharga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di kota Korintus. Hendaknya orang-orang Kristen di Korintus tidak terjatuh ke dalam jebakan maupun pencobaan yang menuntun mereka untuk melakukan tindakan perlawanan yang anarkis dan frontal kepada kelompok-kelompok pembenci mereka. Demikian juga kita di masa kini, di mana kita diperhadapkan dua pilihan, yaitu menang dan kalah. Tentu kata menang ini diidentikan dengan kekuatan, keunggulan, dan kemampuan bersaing, sedangkan kalah diidentikan dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Ada kalanya dunia dengan segala tipu dayanya mampu mengubah diri kita menjadi goyah dan bimbang terhadap iman kita sendiri, sehingga kita pun meninggalkan iman itu sendiri hanya untuk menyelamatkan diri kita. Namun di sisi lainnya, ada kalanya respon yang kita tunjukkan terhadap tantangan dan cobaan iman itu justru membangun rasa emosi, marah, dan murka, sehingga kita terjebak untuk melakukan perlawanan yang anarkis. Kesabaran dan kesetiaan hendaknya menjadi kekuatan yang meneguhkan kita untuk mempertahankan iman kita kepada Allah sebagai cara kita meneladani kepatuhan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa untuk menyatakan keampunan dosa dan keselamatan. Meskipun kita seolah-olah terlihat lemah terhadap tantangan dan ujian yang kita hadapi, namun kita tidak akan dapat dikalahkan karena kesetiaan, kesabaran, dan ketaatan kita mengimani Allah adalah bukti kuasa Allah sejati yang kita miliki. Semoga kita selalu berpegang teguh dalam iman kita.
Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita dalam setiap pergumulan hidup dan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu memelihara, melindungi, dan menuntun kami melalui pemberitaan firman-Mu kepada kami. Ajarlah dan bimbinglah kami senantiasa untuk tetap setia, sabar, dan tabah dalam menjalani setiap proses pergumulan iman yang kami hadapi melalui kuasa Roh-Mu yang kudus atas kami. Dengarkanlah doa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.